Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang menangis saat memikirkanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang menangis saat memikirkanmu. Orang ini adalah seseorang yang tampaknya begitu merindukan kamu ya pada saat ini. Karena adanya perpisahan, karena adanya jarak, dan komunikasi yang sudah terputus. Terlihat bahwa dia ini ternyata memiliki cinta yang sangat besar sama kamu. Rasa sayang yang begitu dalam denganmu. Dia melihat kamu dengan penuh kekaguman ya. Dia suka sama kamu. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang menyenangkan, menarik, sangat baik sama dia. Bisa memahami perasaan terdalamnya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya dia belum pernah ya bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Yang begitu memahami dia luar dan dalam, memahami dan juga menerima ya segala kelebihan dan kekurangannya. Itu yang menjadi poin plus kamu. Ya, terlepas dari apapun yang mungkin sudah terjadi. Mungkin ada permasalahan, mungkin ada konflik. Mungkin ada yang menghilang begitu saja, datang dan pergi sesukanya. Sebagian di antara kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang seperti itu. Tapi pada saat ini dia merasa kehilangan. Ya. Entah dia yang sudah menghilang atau bisa vice versa. Tapi saat ini dia merasa kehilangan. Sangat kehilangan. Dia merindukan kamu, dia ingin menggenggam tangan kamu dengan erat, ingin memeluk kamu lagi. Karena saat ini dia merasa hampa ya dengan hidupnya. Dia merasa bahwa gak ada lagi yang bisa menjadi pasangannya. Dia menyadari dia bisa berkenalan dengan banyak orang, kemudian dekat, ataupun juga bahkan sampai menjalin hubungan. Tapi perasaan itu tidak sama lagi. Perasaan yang begitu menggebu, perasaan yang begitu intens. Seperti yang dia rasakan sama kamu sebelumnya. Makanya di sini dia berharap, dia berdoa bahwa akan ada jalan lagi yang akan terbuka untuk hubungan ini bisa dilanjutkan. Karena dia udah melihat kamu sebagai seseorang yang bisa menjadi masa depannya. Dia melihat kamu adalah sebagai satu-satunya yang ada di hatinya. Kamu adalah cinta sejatinya. Ya, ada ikatan soulmate, mungkin twin flame, yang bisa mengantarkan kalian pada penyatuan. Ya, bahkan pernikahan. Bagi yang memang sudah fokus ya untuk ke pernikahan. Ada koneksi jiwa antara kamu dan dia. Itulah yang menyebabkan pada saat ini baik kamu maupun dia masih sering memikirkannya satu sama lain. Masih sering keingat, merindukan, penasaran tentang bagaimana kabar masing-masing. Dia tidak lagi bisa merasakan kenyamanan yang benar-benar
dia inginkan selain dari kamu. Ya, mungkin dia bisa mencari kesenangan sesaat pada orang lain, tapi dia tidak lagi menemukan tujuan hidupnya. Dia tidak lagi mendapatkan apa yang benar-benar dia butuhkan. Sehingga ada keinginan ya dari relung hati terdalamnya bahwa dia akan sesegera mungkin untuk menghubungi kamu, memberi kamu penjelasan, mungkin memohon maaf ya, karena memang dia sadar juga banyak kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan kepada kamu. Dia kurang perhatian, beberapa di antara kamu dicuekin ya, tidak dihargai, kamu bahkan merasa tidak dianggap sebagai pasangan. Kamu melihat dia mungkin begitu egois, ingin menang sendiri, ingin selalu dicari, ingin selalu diperhatikan, tapi dianya nggak mau memberikan usaha yang seimbang. Dia tidak mau memberikan perhatian sebagaimana yang seharusnya. Ada begitu banyak perubahan-perubahan sikap yang telah dia tunjukkan sama kamu. Tidak seperti di awal-awal hubungan yang begitu hangat, begitu manis, begitu harmonis, begitu saling menghargai usaha masing-masing dalam memberikan cinta dan juga kasih sayang. Dia tahu bahwa saat ini dia belum tentu ya diterima lagi oleh kamu. Terkadang dia bisa insecure, dia bisa bersedih ya dengan sangat dalam, bahkan sampai menangis juga di sini. Apalagi kalau memikirkan kamu itu ya, benar-benar membuat hatinya bergetar. Suasana hatinya jadi gak stabil. Karena campur aduk semua perasaannya. Ada rasa cinta, ada rasa menyesal, ada rasa bersalah, ada rasa takut juga bahwa kamu sudah memiliki yang lain, nyaman dengan yang lain, menemukan orang yang baru. Dia cemburu, dia takut kamu benar-benar melupakan dia selamanya. Itulah yang membuat dia menangis. Ya, itu adalah salah satu alasannya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke. Terlihat di sini ada energi awal yang baru. Ada pembebasan energi-energi negatif ya. Baik dari sisi kamu maupun dari sisi dia. Karena ada pelajaran yang sudah diambil. Oke. Mungkin dia pada saat ini juga sedang menjalani karmanya, menebus karmanya. Dia begitu menderita dan kesepian. Bahkan jika dia sekalipun dikelilingi oleh banyak orang, tapi tidak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hati terdalamnya, yang ada di dalam jiwanya. Karena hanya kamu yang mampu mengisi itu, mengisi tempat di hatinya. Hanya kamu yang memiliki kunci untuk membuka hatinya. Karena ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang sepertinya player gitu ya. Dia kurang setia, mungkin dia masih mencari-cari sana-sini, masih suka berpetualang. Bahkan ada yang di antara kamu yang bahkan sampai diselingkuhi, dikhianati, dibohongi dengan sikapnya yang memang begitu manipulatif. Sangat friendly. Ya, sangat friendly terhadap orang-orang lain. Memang gak semuanya, tapi ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang seperti itu. Makanya di sini dia mendapatkan karmanya. Dia mendapatkan balasan atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Dan pada saat ini, sebenarnya kamu gak mau ambil pusing ya. Kamu ingin bisa hidup dengan baik, dengan nyaman, dengan penuh cinta. Kamu capek ya untuk patah hati, kamu capek untuk bersedih terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kamu hanya ingin hidup tenang. Kamu hanya ingin hidup bahagia.
Banyak di antara kamu yang saat ini sedang berada pada jalan kamu ya, pada jalan healing kamu, penyembuhan kamu, penyembuhan hati, pikiran, jiwa, inner child. Kamu ingin mengembalikan cahaya yang dulunya sudah kamu miliki sebelum kamu jatuh dalam kesedihan, kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Tentunya saran dari kartu ini adalah untuk bisa memaafkan ya yang sudah terjadi, memaafkan masa lalu, memaafkan tentunya orang yang sudah menyakiti kamu juga, baik satu orang maupun lebih, ya siapapun. Dengan begitu kamu akan sembuh dan bisa bercahaya kembali. Aura kamu akan terpancar lagi dengan begitu hebatnya, ya, dengan begitu kencangnya. Dan kalau aura kamu udah begitu kuat ya, bukan hanya orang yang kamu inginkan yang akan datang, tapi juga keadaan-keadaan, situasi-situasi, kesuksesan, ya semuanya akan berebutan menuju ke kamu. Ketika kamu sudah bertekad, sudah memutuskan untuk berubah, ya menjadi lebih baik, seluruh alam semesta akan ikut berubah untuk mendukung perubahanmu. Ya, kita lanjut lagi di sini. Situasi cinta yang kamu alami. Kita lihat ya untuk kartu pertama di sini ada cuek. Sudah terlihat tadi ya energinya, ada seseorang yang memang saat ini sedang cuek sama kamu. Mungkin seakan-akan gak memperdulikan kamu, tidak menganggap kamu ada. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin dia begitu bucin, dia begitu ekspresif ya dalam menunjukkan kasih sayangnya, cintanya, perhatiannya. Dia selalu membantu kamu, dia selalu ingin bisa membuat kamu nyaman dan juga merasa aman. Tapi saat ini ada yang cuek ya sama kamu, dan mungkin kamu juga cuek pada saat ini sama dia. Entah karena memang ada pemblokiran akses komunikasi, atau memang karena dianya di sini masih gengsi untuk menghubungi kamu. Oke? Dia belum benar-benar meruntuhkan egonya. Dia belum benar-benar berani di sini. Ya karena dia tahu bahwa dia berada pada sisi yang salah. Dia tahu kesalahannya. Semesta sudah memperjelas kesalahannya padanya. Itu yang membuat dia harus melakukan banyak hal. Membuat dia harus lebih membuka pikirannya, memperluas perspektifnya, untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Untuk menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab, lebih jujur dan juga terbuka pada pasangan. Tentang apapun yang mungkin dia pikirkan dan dia rasakan. Ada suatu keinginan ya sebenarnya dari dia ingin ngajakin kamu ngedate lagi. Mungkin dia ingin ngajakin kamu ke suatu tempat untuk menghabiskan quality time, ya, menghabiskan waktu bersama. Dia tidak ingin melepaskan tangan kamu lagi. Dia ingin mengakui betapa rindunya, betapa kangennya dia selama ini, selama berpisah dari kamu, selama tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi yang terjadi. Bahkan sepertinya ada hadiah di sini ya yang ingin dia berikan sama kamu sebagai lambang ya cintanya, sebagai lambang permohonan maaf dan juga keseriusan dia untuk kedepannya. Tentunya jika kamu mengizinkan. Kemudian untuk kartu kedua di sini ada karma. Ya. Beberapa di antara kamu pasangannya di sini memang sedang menjalani karmanya dan tentunya dibutuhkan banyak kesabaran baik dari kamu maupun dari dia untuk
proses ini bisa selesai. Karena jikalaupun kalian memang berjodoh atau memang ditakdirkan untuk bersama, maka tidak akan ada satu apapun yang akan bisa menghalangi penyatuan kalian berdua. Seberapa jauh pun jarak memisahkan, seberapa lama pun kalian tidak ada kontekan, semesta akan mempersatukan kalian kembali. Namun jika tidak, tentunya akan ada orang baru yang bisa hadir ya di dalam kehidupan kamu. Kartu ketiga di sini ada saling menyerang. Ini berkaitan dengan konflik, berkaitan dengan komunikasi ya. Ada yang mungkin salah paham, ada yang memang egonya tinggi, tidak ingin disalahkan dan selalu menyerang, selalu merasa dirinya paling benar. Tentunya juga dia harus belajar ya dari hal ini. Karena hanya dengan waktu, ya, di kartu keempat di sini ada waktu. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa meningkat ya. Kesadarannya, memperluas perspektifnya, sehingga dia bisa memberikan yang terbaik untuk kamu dan kamu pun bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Karena dalam suatu hubungan tidak akan berhasil kalau misalkan hanya satu orang yang berusaha, hanya satu orang yang memiliki kesadaran yang cukup ya untuk memberikan cinta yang tulus. Mesti keduanya, ya harus keduanya. Jadi nggak boleh ada yang merasa ingin dikejar terus, diberikan pengorbanan terus. Karena hubungan yang seperti itu akan tidak seimbang dan akan berpisah. Ya, cepat atau lambat hubungan yang seperti itu akan berpisah. Karena akan ada salah satu pihak yang nggak tahan ya dengan pasangannya yang dia jalani ya hubungan itu. Apalagi kalau sampai on off. Di sini ada kartu on off. Kadang ada, kadang hilang, kadang muncul, kadang entah kemana. Membuat hati resah, membuat hati curiga, cemburu, dan memikirkan yang tidak-tidak. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang pasangannya on off, sehingga kamu ini jadi curigaan ya orangnya. Kamu jadi negative thinking, kamu jadi kayak gak tenang. Karena bagaimanapun dia adalah seseorang yang kamu cintai, dia adalah seseorang yang kamu sayangi, dan tentunya kamu ingin menjaga dia dari siapapun yang mungkin ingin merebut. Ya, ingin merebut dia dari kamu. Tapi siapapun itu yang mungkin sebelumnya on off ya, saat ini dia sudah ingin bisa memberikan keseriusan dan juga kejelasan, serta memberikan jawaban juga atas segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kamu miliki ya sejak lama. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu Strength, Six of Cups, dan ada Three of Cups. Ada yang memakai topeng. Ada seseorang yang berpura-pura bahagia, ada seseorang yang sangat-sangat menutupi kesedihannya. Supaya orang lain gak tahu, supaya kamu gak tahu, atau siapapun. Dia tidak ingin terlihat lemah, dia tidak ingin terlihat begitu membutuhkan kamu. Ya, ini sebenarnya berasal dari ego, ini sebenarnya berasal dari gengsi. Karena apa salahnya menunjukkan kasih sayang, cinta jika memang kita benar-benar cinta dengan seseorang tersebut? Makanya ego adalah musuh terbesar. Ya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
Lihat di sini terlihat banget dia kangen banget sama kamu, merindukan masa-masa kalian bersama. Saat ini dia banyak memimpikan kamu juga dalam tidurnya karena dia sering melihat foto-foto kamu pada galeri HP-nya. Apalagi jika kalian sering berfoto bersama, sering bertemu, sering menghabiskan waktu bareng. Tentunya dia tidak semudah itu untuk melupakan kamu. Tidak segampang itu. Bahkan jika ada godaan-godaan dari luar, ya dari orang lain, ya memang itu bisa memberikan kesenangan sesaat, kebahagiaan sesaat. Tapi jika dia tidak memikirkan masa depannya, karena jika dia memikirkan masa depannya, hanya kamulah orangnya di sini, bukan orang lain. Oke, kita lihat lagi energinya. Untuk zodiak di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Leo, ada Sagittarius, ada Aries. Kemudian ada Earth sign ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada Scorpio juga. Tentunya bisa dari zodiak apapun ya. Orang yang dealing sama kamu ataupun zodiak dari kamu sendiri. Di sini dengan hadirnya kartu Ace of Pentacles tentunya ada suatu pembaruan terutama dalam hal materi, keuangan, karir, pekerjaan ya. Saat ini ada yang sedang fokus pada karir. Mungkin kamu juga sedang fokus pada pekerjaan kamu, keuangan kamu, dan dia pun juga sama. Untuk memperbaiki situasi, keadaan ya, secara materi, secara finansial terlebih dahulu, baru nantinya setelah kalian sama-sama siap, di sini kalian bisa bersatu bahkan sampai melangsungkan pernikahan. Ya, karena dengan hadirnya kartu ini melambangkan adanya awal yang baru yang begitu solid, begitu mengakar kuat, ya, begitu langgeng. Ini kartu yang sangat bagus sebenarnya. Ya, ada energi langgeng di sini setelah penyatuan kalian kembali. Karena kesempatan ini untuk melanjutkan ke pernikahan itu sangat besar. Meskipun memang ada waktu yang diperlukan terlebih dahulu untuk kalian sama-sama bisa berkembang ya, untuk bisa sama-sama saling belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Lepaskan segala ego, lepaskan segala amarah, kebencian, dendam. Ya. Tentunya wajar jika kamu merasakan hal-hal seperti itu. Ya, kemarahan, kekecewaan, rasa dendam tentunya wajar ya, apalagi jika kamu memang terluka dengan sangat dalam. Kamu begitu sedih, kamu begitu galau, merasa kehilangan, tertekan secara batin. Tapi kamu harus ingat ya untuk bisa bangkit kembali dan tidak terlalu lama berada dalam vibrasi rendah tersebut. Ya, kamu harus bisa bangkit lagi, bercahaya kembali untuk menerangi alam semesta. Oke, sekarang kita lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ya, untuk kartu pertama kita baca di sini. Akan kubuktikan cintaku kepadamu lewat tindakan yang penuh usaha dan pengorbanan. Yakinlah pada hubungan kita. Sepertinya ada rencana besar ya yang saat ini sedang dia persiapkan untuk kamu. Dia akan menghadiahi kamu dengan segala usaha dan pengorbanannya. Dia akan menunjukkan betapa seriusnya dia sama kamu, betapa menyesalnya dia sudah menyia-nyiakan kamu selama ini. Sudah sulit untuk diberikan, untuk diminta kejelasan, kepastian, tapi saat ini dia sadar bahwa itulah yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan. Kejelasan, kepastian, dan jawaban, karena dia tahu kamu tidak ingin main-main lagi. Jika dia masih main-main, kamu akan menendang dia. Ya, menendang dia jauh-jauh. Tapi jika dia ingin serius, maka buktikan. Ya, dan dia akan membuktikannya. Makanya dia mengatakan, yakinlah pada hubungan kita. Oke, kemudian untuk kartu kedua,
Tak pernah sebelumnya aku merasakan koneksi yang sedalam ini. Kan udah terlihat juga tadi ya energinya bahwa ada ikatan soulmate, ada twin flame, ada ikatan jodoh. Jadi wajar aja kalau dia mengatakan bahwa tak pernah dia merasakan koneksi yang sedalam ini. Kamu begitu sempurna di matanya, kamu begitu cantik, kamu begitu ganteng, kamu begitu penuh perhatian, penuh kepedulian. Gak banyak orang yang seperti kamu. Ya, kamu benar-benar spesial. Kamu sangat menarik, sangat lucu, menyenangkan. Dan itu yang mampu membuat dia merasa sangat-sangat nyaman berada di dekat kamu. Oke. Kemudian kartu ketiga di sini, selanjutnya, aku salah karena mendiamkanmu. Apa kita bisa bicara lagi? Khusus bagi yang saat ini tidak berkomunikasi. Dia mengakui kesalahannya. Ya, dia sudah mendiamkan kamu, dia sudah ghosting kamu, menarik diri, mengabaikan kamu begitu saja. Dan dia memohon sekarang pada kamu. Apakah kita bisa bicara lagi, katanya. Ya, tergantung kamu apakah kamu mengizinkan atau tidak. Ya. Selanjutnya, di sini kartu selanjutnya, kenangan yang telah kita buat bersama begitu indah sampai aku meneteskan air mata. Bisakah kita seperti dulu lagi? Banyak ya permohonan dari dia. Setelah tadi dia ingin bicara sama kamu, sekarang dia ingin kalian seperti dulu lagi. Emangnya yang dulu yang seperti apa? Kalau memang dia bahagia sama kamu, kenapa dia meninggalkan kamu, mendiamkan kamu, atau bahkan mungkin memilih orang lain? Dan sekarang dia baru sadar bahwa kenangan yang telah kalian buat itu begitu indah. Dan dia ingin kembali ke masa-masa itu lagi. Dan kartu terakhir di sini kita baca, aku banyak belajar dari kamu tentang bersikap dewasa dan dalam menghadapi situasi, bukannya lari dari masalah. Jika sebelumnya dia sering lari ya dari masalah, kekanak-kanakan, tidak mau menyelesaikan dengan secara dewasa, saat ini dia banyak belajar. Dia banyak belajar dari kamu. Ya, ini dikatakan di sini. Mungkin sebelumnya dia marah-marah, emosi, ya. Bukannya mencari solusi, malah mencari validasi. Dan tentunya itu nggak bisa dibenarkan. Ya. Karena kamu hanya ingin bersama dengan seseorang yang seimbang, ya. Bisa menjaga hati kamu, bisa dewasa, setia, penuh cinta, dan tidak malu untuk mengekspresikan, tidak gengsi untuk memberikan kasih sayangnya seutuhnya kepada kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.